hari ini Faza ada salam SMA Negeri 1 Mertoida. Apabila Bu Faza katakan semantit, kalian jawabnya bertanya terlebih dahulu berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya apa saja? Ada yang masih ingat? Oh ya, Putra silakan. Apa sudah? Ya, berkaitan dengan teks ceramah. Yang sudah kita pelajari berkaitan dengan teks ceramah apa saja? Materi yang sudah kita pelajari. Pengertian teks ceramah. Ya, pengertian teks ceramah. Kemudian apa lagi? Dan perbedaan antara ceramah, pidato dan khotbah. Bu Faza ada permainan untuk kalian untuk mengingat pembelajaran di pertemuan sebelumnya berkaitan dengan teks ceramah. Ada permainan yang bernama word. Oke, siapa yang mau bermain kira-kira? Mutia. Mutia mau? Boleh, silakan. Silakan Mutia. Nanti teman-teman yang lain ikut membantu menjawab ya. Ya. Silakan Mutia. Dijawab dengan benar ya. Oke, pertanyaannya adalah struktur dari teks. Kemudian mengamalkan ilmu dan berbagi. Yang ketiga adalah memberikan pengetahuan dan informasi, dan yang terakhir adalah melatih mental dan kemampuan berbicara. Selanjutnya, Bu Faza akan menampilkan sebuah video berkaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dengan menyantai, siswa ini akan menjadi kehilangan daya pikir kritis. Siapa yang kalian dapatkan dari tayangan video tadi? Berkaitan dengan salah satu apa Lika? Oke, bahaya mencontek. Yang lain berkaitan dengan apa? Dari ceramah itu sifatnya persuasif, informatif, atau rekreatif? Memberikan informasi kepada siapa?
berjumlah satu kelompok 4 siswa ya. Oke, silakan bergabung. Nanti Bu Faza akan jelaskan kegiatan kita pagi hari. Oke, silakan bergabung. Sudah bergabung dengan anggota kelompok kalian masing-masing ya? Sudah. Kita akan belajar bagaimana cara menyusun teks ceramah yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan dan struktur. Saya akan berikan LKPD. Jadi LKPD ini nanti ada beberapa langkah-langkah dalam penulisan teks ceramah. Nanti sebelum saya bagikan, nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu, terangkan kepada kalian secara lebih detail. Kemudian ikuti saja langkah-langkah yang ada di LKPD ini. Yang kedua, Bu Faza ada yang namanya media labbook. Ini nanti media ini akan kalian gunakan untuk menentukan topik yang akan kalian pilih. Jadi nanti ada 6 topik yang harus kalian pilih berkaitan dengan hobi dan keterampilan, pengalaman sekolah, pendapat pribadi, peristiwa hangat, dan pembicaraan publik. Kemudian yang kelima ada masalah keagamaan, yang keenam ada biografi tokoh terkenal. Oke, dari mulai topik dulu. Nanti silakan dipikirkan, didiskusikan, kira-kira topik apa yang akan kalian pilih dari ke-6 topik ini. Nanti Bu Faza juga ada media gambar yang harus kalian pilih. Ini tadi ya Bu Faza sampaikan, ini adalah labbook. Jadi di bagian ini, nah setelah kalian buka, di sini kalian diminta untuk memilih satu topik dengan media ini. Jadi mempermudah kalian untuk pemilihan topik. Jadi ketika kalian bingung, di sini ada beberapa. Kalau kalian ambil, sini ada media gambar, ada beberapa gambar permasalahan tentang kehidupan. Ada berkaitan dengan masalah pacaran, berkaitan dengan masalah keagamaan, kemudian ada juga foto biografi tokoh terkenal. Jadi silakan kalian pilih dan kalian diskusikan. Melalui media ini kalian akan menentukan topik terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa tujuan penulisannya juga kalian pilih. Dan yang kedua adalah tujuan penulisannya. Jangan lupa jika kita menulis teks ceramah, ada 3 tujuan yang harus kalian sampaikan dan pilih salah satu. Secara informatif, persuasif, atau rekreatif. Oke, kemudian selanjutnya adalah membuat kerangka. Jadi membuat kerangka ini harus disesuaikan dengan struktur teks ceramah. Saya tanya dulu, berkaitan dari ke-6 topik tadi, ada nggak topik satu topik yang akan kalian pilih? Cuma dari kelompoknya Renzel mungkin. Topik apa yang kalian pilih? Cuma contoh satu aja. Masalah keagamaan. Oke, masalah keagamaan. Baik, masalah keagamaan. Berkaitan dengan masalah keagamaan harus mengerucut tentang masalah apa? Tentang sopan santun. Oke, sopan santun. Boleh. Berkaitan dengan sopan santun itu kalian juga harus memiliki atau mengambil referensi data berdasarkan fakta. Kemudian ketika kalian mengumpulkan data harus dicantumkan ya sumber informasinya. Oke, Faza akan bagikan ke LKPD kepada kalian. Satu silahkan nanti disimak dan dipahami. Bila ada pertanyaan boleh sampaikan.
tidak pada kalian yang membacanya atau yang dijelaskan? Halo Nut. Halo. Di ceramah ini Mut, kira-kira topiknya apa? Aku sama teman-temanku ngambil topik itu tentang masalah keagamaan. Nah, tema itu pacaran secara remaja. Karena banyak kayak relate banget sama kehidupan teman-teman sekalian. Ya, terus tujuannya buat tes tema pacaran ini apa sih? Tujuan untuk menginformasikan kepada teman-teman sekalian sebenarnya untuk yang mengetahui apa pacaran, gimana. Halo Putra. Halo. Putra, saya mau bertanya mengenai teks ceramah yang kamu dan kelompok kamu buat. Tolong jelaskan kepada kami struktur-struktur dari teks ceramah ini. Oke, dapat kita ketahui bahwa teks ceramah itu ada 3 struktur, yaitu pertama tesis, isi atau rangkaian argumen, dan kedua penegasan ulang. Di sini paragraf 1 dan 2 merupakan tesis dari teks ceramah kelompok kami. Lalu paragraf 3 merupakan isi, paragraf 4 juga isi, paragraf 5 merupakan penegasan ulang dan penutup. Terima kasih ya untuk pemaparan kalian tadi sudah baik. Kemudian ada hal yang perlu evaluasi berkaitan dengan satu tadi penampilan dari setiap kelompok. Yang pertama berkaitan dengan cara penyampaian. Cara penyampaian kalian tadi harus disesuaikan dengan visi ya. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian berkaitan dengan tampilan. Kalau tampilan dari teksnya sudah baik, sudah bagus. Kemudian untuk isinya ada beberapa tadi ya berkaitan dengan mungkin atau ada kalimat-kalimat yang tidak baku yang kalian sampaikan. Kemudian ada kata teknis yang harus kalian cari atau cari